saya masih berbicara tentang membangun dasar keyakinan yang kita pahami di dalam kitab daripada Wahyu dan Efesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Segala kunci maut itu semua yang menyebabkan kematian, saudara-saudara. Mungkin karena corona, mungkin karena tabrakan, kecelakaan, mungkin kecelakaan pesawat atau mobil dan lain sebagainya. Dia yang megang, bukan setan, saudara. Seringkali kita menjadi takut. Kenapa? Karena kita tidak memiliki keyakinan yang mendasar, yang benar-benar ditaruhkan di bawah kaki Tuhan, yang benar-benar dibangun di atas kebenaran firman Allah. Orang yang sakit seringkali ketakutan, jangan-jangan aku sebentar meninggal. Tapi dengarlah firman Allah ini, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dimulai jangan sampai diakhiri, Yesus itu tetap hidup, saudara-saudara. Dan dia berkata jangan takut. Kenapa? Aku yang memegang segala kunci maut, saudara-saudara. Kunci maut itu termasuk orang yang takut mati karena sakit penyakit. Saudara ingin kasih. Nah, yang megang itu bukan sakit penyakit untuk kematian, tetapi tetap yang memegang adalah Yesus Kristus dan kerajaan maut, maksudnya neraka. Saudara-saudara, banyak orang berpikir neraka penguasanya adalah setan, neraka penguasanya adalah iblis. Kita salah memahami kebenaran firman Allah, saudara. Yang berkuasa itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang akan menentukan setiap orang untuk masuk ke neraka atau tidak. Jadi bukan iblis, saudara-saudara. Saya akan terus dalam Efesus 1 ayat 17. Itu adalah doa Paulus yang meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, saudara. Dan kemudian dilanjutkan bahwa dia yang sudah memegang segala kunci maut itu sudah ditetapkan Bapa menjadi kepala dari gereja, pemimpin dari kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan melalui dia sudah ditetapkan untuk memimpin kita. Dia disebut sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Dia sebagai pemimpin, kita sebagai anak buahnya. Dia sebagai pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Allah. Oleh sebab itulah, dari kedua ayat ini kita harus memahami dan kita harus mengerti dengan jelas supaya kita bisa membangun kehidupan kita
menjadi orang Kristen yang militan. Yang pertama, dia adalah satu-satunya Tuhan, sehingga dia dapat menjadi satu-satunya solusi, satu-satunya sumber dari semua yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dari hari ke hari maupun dalam perjalanan destiny kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua itu adalah sehubungan dengan dia telah menaklukkan maut, musuh terbesar yang ada di dalam semesta alam ini. Baik iblis maupun kuasa dosa, sakit, penyakit, beban maupun masalah kehidupan telah ia taklukkan melalui langkah ketaatan dan pengurapan kuasa roh yang ada di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia sudah dipermuliakan oleh Bapa dan menjadi penguasa tunggal atas alam semesta ini. Seluruh kekuasaan, kuasa, dan otoritas ada padanya. Nah makanya, apakah dia di sorga, apakah dia di bumi, apakah dia di neraka, siapa yang menjadi penguasa adalah Yesus Kristus. Banyak orang hanya berpikir dia itu penguasa di sorga. Di bumi sebagian dikuasai setan, sebagian dikuasai oleh Tuhan. Apakah benar begitu? Menurut firman Allah, pemahaman ini keliru. Tetap dia yang berkuasa. Iblis sudah dijadikan nol, sudah dijadikan ora duwe apa-apa. Oleh sebab itu, dia seringkali membuat kita takut itu karena dusta. Makanya iblis disebut sebagai bapa segala pembohong. Kalau kita pegang firman Allah sungguh-sungguh, maka tidak ada rasa takut sedikit pun dalam kehidupan kita. Karena yang mengatakan jangan takut itu bukan omong doang, saudara. Dia berkata jangan takut, dia buka pikiran kita. Kenapa kita jangan takut? Bukan hanya itu, dia juga kirimkan malaikatnya untuk mendampingi, menyertai kita supaya kita tidak takut. Saudara yang kasih. Makanya Daud berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak akan takut. Saudara, terus saya tidak mau berhenti di sini. Saya terus poin yang keempat. Dia yang sudah dipermuliakan itu, Yesus, ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi kepala bagi gerejanya, saudara dan saya. Dan gereja telah ditetapkan juga untuk menjadi tubuhnya di muka bumi ini, saudara. Inilah dasar keyakinan yang harus kita bangun, karena firman Allah dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dan Efesus 1 ayat 17 sampai yang ke-23. Saudara, kemudian dari yang keempat ini dengan gerejanya, maka firman Allah ini mengatakan karena Tuhan itu pahlawan. Engkau Tuhan sebagai kepala itu pahlawan, maka kita sebagai tubuhnya pun harus bertumbuh menjadi pahlawan. Amin. Makanya ayat-ayat yang kemarin, yang lemah, yang lesu,
yang hanya punya arit tempa jadi pedang, yang punya bajak tempa jadi senjata, saudara. Karena Allah adalah pahlawan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Dan Allah kita sebagai kepala rindu kita semua untuk menjadi pahlawan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jelas di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua dan 3. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Hari ini yang kedua adalah kita adalah roh yang menghidupkan. Sehubungan dengan Dia sebagai Bapa, kita sebagai anaknya, Dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, Dia sebagai pokok dan kita sebagai karangnya, itu tidak boleh berbeda, ya kan? Tidak boleh, saudara. Umpamanya pokoknya anggur, buahnya jeruk, ada yang gitu? Saya yakin tidak ada. Kita nanam jagung, metune telo. Nggak ada kayak gitu, saudara. Kita tanam telo, datangnya keluar jagungnya. Nggak mungkin, saudara. Karena sudah ditetapkan oleh Allah menjadi satu antara kepala dan tubuh. Oleh sebab itulah pemahamannya, memang Dia adalah roh yang menghidupkan. Tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya juga menjadi roh yang menghidupkan. Jelas, saudara? Yang ketiga, saudara-saudara, saya akan masuk yang ketiga ini, yaitu apa? Jadi bagian 4 yang ketiga mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangannya. Siapa yang menang dalam menelan maut itu? Hanya Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Semua tokoh agama tidak ada yang mati kemudian hidup lagi, ya kan? Jangan takut. Aku memang pernah mati tapi hidup lagi. Tokoh mana yang pernah hidup mati dan kemudian hidup lagi? Saudaraku yang kekasih, saya melihat sejarah manusia itu tidak ada, saudara. Bedanya, ya, yang pertama Henok, dia tidak mati, tapi dia hidup selamanya, saudara. Tapi tidak pernah dijumpai. Musa, saudara, ya, dia mati, tapi kuburannya tidak ditemukan. Pemahamannya, Musa itu dibangkitkan dan sekarang di surga. Tidak pernah menemukan, kita tidak pernah menemukan lagi, saudara, ya kan? Yang ketiga, Elia dulu bersama dengan Elisa sebagai muridnya. Elia tidak mati, tetapi dia diangkat oleh Tuhan bersama dengan rata atau kereta berapi. Bukan kereta api, ya. Kereta api itu yang ada lokomotifnya. Kalau kereta berapi itu bentuknya kereta tapi kelihatannya api, gitu, saudara.
diangkat ke surga, dan sampai hari ini tidak ada beritanya. Kalau Yesus beda, saudara. Ya kan? Mati, bangkit, banyak orang ketemu. Ya kan? Naik ke surga, ada 500 orang yang nonton dengan mata telanjang. Terus dia naik ke surga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia dinyatakan menang atas kematian, maut. Ayatnya, maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jelas kan? Nah, nasihatnya, karena itu saudara-saudara itu yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Itu dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, kalau tubuh yang dapat mati sudah digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati, dan tubuh yang dari dunia sudah diganti dengan tubuh yang dari surga, pada waktu itu barulah terjadi apa yang tertulis dalam Alkitab. Kematian sudah dibasmi, kemenangan sudah tercapai. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah bisamu? Bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. Tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua menjalani kehidupan kita sehari-hari itu hanya secara lahiriah belaka di alam lahiriah ini. Saya ulangi, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari bukan secara lahiriah belaka di alam lahiriah ini. Paham atau belum, saudara? Saya lanjutkan. Kita memang masih belum bisa hidup sepenuhnya di alam roh sebagai makhluk rohani, karena bagaimanapun juga kita masih terpenjara di dalam tubuh lahiriah atau tubuh jasmani kita, ya kan? Tetapi dengar ini, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita dengan tujuan
agar kita dapat hidup secara rohani atau supranatural di alam natural ini. Secara natural terus memanifestasikan kesupranaturalan Tuhan di bumi ini. Makanya yang mati mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, tubuh yang lahiriah diganti. Saudara, saya sebenarnya lebih senang menggunakan terjemahan baru dalam hal ini. Mengenakan itu berarti ada proses, saudara. Makanya di dalam diri kita itu Tuhan mau setiap orang Kristen mau ikut Tuhan, langkah pertama sangkal diri. Amin. Pikul salib baru ikut aku. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan mau saudara hidup itu tidak berdasarkan pikiran yang sudah ternoda karena dosa. Tuhan mau engkau tidak belajar menjalankan kehidupan tergantung dari perasaan hati yang sudah dikuasai oleh setan. Tapi Allah mau kita ini dipenuhi dengan roh yang dari Allah, yang mampu mengubah pikiran, yang mampu mengubah perasaan kita, sehingga kita hidup di alamnya Tuhan yang roh itu. Jelas atau belum? Saudara yang dikasih Tuhan dalam Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam dunia baru yang sudah Ia sediakan bagi kita. Bukan dunia yang penuh dengan kekalahan, bukan dunia yang penuh dengan keterbatasan, tapi dalam dunia yang penuh dengan persediaan Allah dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya rindu saudara-saudara memperhatikan firman Allah ini, sehingga hidupmu sudah tidak seperti dulu yang dulu lagi. Hidupmu menjadi hidup yang baru. Hidupmu menjadi hidup yang bersama dengan Tuhan. Hidupmu bukan hanya hidup yang sendirian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini bisa dilihat bukan hanya karena hidup kita berubah. Dulu yang jelek jadi baik, tidak hanya itu, saudara-saudara. Itu memang buah yang menunjukkan. Tetapi Tuhan tidak menuntut hanya itu, saudara-saudara. Tuhan itu mau supaya apa yang dari Dia itu dinyatakan dalam kehidupan. Makanya ketika saya membaca kenapa orang-orang yang di perahu di dalam Matius pasal 14 itu Tuhan berkata, kenapa engkau kurang iman? Saya berpikir, ya karena kita manusia, Dia kan Tuhan. Gitu kan? Pemikiran kita gimana? Gitu kan? Itu salah, saudara-saudara. Karena Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita, makanya kita itu diberitahu oleh Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12, kamu semua yang percaya kepadaku akan melakukan juga apa yang aku lakukan. Amin. Bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saat Yesus mengatakan ini, memang Yesus belum naik ke surga. Tetapi setelah Dia naik ke surga, Roh Kudus turun sepenuhnya di muka bumi ini di dalam Kisah Rasul pasal 2, maka orang percaya mengalami perubahan yang sangat radikal. Makanya Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku,
ketika menghadapi seorang yang tepok di depan pintu bait Allah. Tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa? Di dalam nama Yesus Kristus. Berdiri dan berjalanlah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Terus orang ini berdiri dan berjalan, loncat-loncat mempermuliakan Allah di tempat itu. Jadi pemahamannya adalah mungkin Petrus dulu terbatas, amin. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus itu menjadi pribadi yang bisa menyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itu sebenarnya kunci rahasia kehidupan orang Kristen. Ya, aku sih tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhanku itu, amin. Aku sih biasa-biasa saja, tapi Tuhanku itu yang luar biasa. Makanya konsep dalam kelahiran Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah bersama dengan kita. Kita dapat melakukan perkara yang besar dan yang gagah perkasa. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Saya ingin turun sedikit, baca Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Jadi besoknya itu sudah tidak ada langit dan bumi yang lama, laut pun tidak ada. Maka saya melihat kota suci, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah. Ini surga, jadi ada surga lain, tapi ini yang jelas dari Allah Tuhan Yesus Kristus. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Ini sudah masuk salon, saudara, ya, bukan salon pengeras suara. Lalu saya mendengar suara dari takhta itu berseru dengan keras, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Saya ulangi, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan hidup menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Perhatikan ayat ini, saudara. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Lalu dia yang duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan memberi kita anugerah untuk mencicipi dan menikmati bekerjanya kuasa dan otoritas dari dunia yang akan datang. Saudara, makanya jangan heran Musa umurnya 120 tahun sudah dicek dokter sehat walafiat, ya kan? Gitu.
Jadi saya yakin Musa meninggal bukan sebelum meninggal pikun, saudara. Enggak. Tapi Musa sehat walafiat. Makanya kalau kita membaca mempelajari, ada lagi yang namanya temannya Yosua bin Nun itu siapa? Kaleb, yang mengatakan dulu ketika muda menjadi salah satu pemimpin dan pengintai yang merebut tanah perjanjian. Dan kemudian ketika umur 85 dia berkata kekuatannya tidak berdaya dan dia siap untuk berperang merebut tanah perjanjian. Jadi bila kita memahami ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita itu bisa mengalami kesehatan yang luar biasa. Amin. Jadi sakit penyakit itu kalau datang, kita tidak perlu bingungi, saudara-saudara. Kayak saya yang beberapa saat lalu, ketika tetangga pada kena corona, saya bingung. Multivitamin, orang duwe, obat, batuk, pilek, apalagi demam, mumet, terus apa lagi? Diare. Kan ciri-cirinya seperti itu. Wah, kita siap obat? Enggak siap obatnya. Kita hanya siap itu, saya pesen 3 buah tempat yang 200 gram jahe, wangi, sama kunir lasem. Itu produk dari teman di Sragen. Nah, saya pesan itu online. Obat tidak ada, saudara. Kami lagi isolasi mandiri, isoman. Teman saya dari Jakarta, salah satunya penyalur multivitamin, makanan kesehatan yang luar biasa. Karena biasanya dipakai oleh para atlet dunia. Dia itu pernah cerita bahwa dia diperiksa sehat walafiat. Enggak tahunya sekarang dia lagi di rumah sakit karena kena corona, saudara. Jadi saya melihat Tuhan tunjukkan dengan mata kepala sendiri. Yang tidak siap multivitamin, obat, Tuhan jaga. Yang siap masih juga kena, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kita itu adalah bukan hanya pahlawan, bukan hanya roh yang menghidupkan, tetapi kita itu juga bisa menelan maut itu dalam kemenangan. Lah kok bisa? Lah Tuhan yang memberikannya. Amin. Jadi kalau ngusir penyakit tidak perlu guna obat, saudara. Apalagi dalam keadaan keterbatasan. Harap guna obat, aduh, orang duit, orang duit kendaraan untuk cari obat, sudah duduk di bawah kaki Tuhan seperti Tuhan Yesus perintahkan. Penyakit itu keluar dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Ibrani pasal 6 ayat 5 mengatakan mereka tahu dari pengalaman mereka bahwa perkataan Allah itu baik, dan mereka sudah merasai karunia-karunia yang penuh kuasa dari zaman yang akan datang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ini bukan untuk kita saja.
Ini sudah terjadi dari generasi ke generasi. Mereka itu begitu indahnya mengalami kasih karunia Allah. Saya masih ingat kesaksian dari seorang rohaniawan yang dulu terkenal dengan namanya doanya. Dia katanya jam 3 pagi bangun, dia berdoa. Dia berdoa memuji Tuhan, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sampai jam 10. Jadi 7 jam setiap hari dia berdoa. Dan luar biasanya dia cerita, ketika saat-saat seperti itu memang tidak selalu sehat, tapi kadang dia sakit. Tapi puji Tuhannya, kesakitan yang dia alami semuanya itu disingkirkan melalui doa dengan berkata-kata. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya rindu setiap kita yang ada di sini mencobalah memahami hal ini dari sudut pandang kedaulatannya. Jangan dari sudut kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Bagi Tuhan, Dia sudah menuntaskan segala sesuatu yang seharusnya baru dimanifestasikan di masa depan dari awal segala zaman. Dia adalah yang alfa, bukan alfa. Alfa bacanya. Dan yang omega, yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia menciptakan akhir dari awal, dan baginya Dia tetap berdaulat atas awal walaupun sudah di titik akhir. Jadi dengan Dia sudah menciptakan masa depan, Dia bisa membawa kita untuk menikmati masa depan itu di masa kini. Ini ayat bahasannya adalah Yesus Kristus itu kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini terjemahan bahasanya itu diterjemahkan seperti ini. Saudara pilih kasih, ngerti maksudnya? Kalau Tuhan sudah ungkapkan Ulangan 29 sampai 29, saudara dapat mengerti, itu berarti saudara bisa mengalami. Walaupun mungkin dalam pengertian kita mustahil, saudara. Nah, bersama dengan Tuhan kita akan terobos dan kita akan alami. Amin. Coba dari ayat ini ada 2 pengertian. Makanya saya tulis 4C1. Orang-orang percaya yang sudah berhasil memasuki dan hidup dalam dunia baru. Jadi dia hidup sudah tidak terlalu bergantung kepada hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang jasmaniah. Saudara, lah apakah itu berhasil memasuki dan hidup dalam dunia yang baru? Ketergantungan terhadap dunia yang jasmani itu sudah mulai berkurang, akan mendapati tidak ada delay atau penundaan dalam penggenapan firman. Apa yang dia katakan pasti jadi. Makanya kita jangan membiasakan diri cerewet, saudara. Apalagi guyonan sing ora maton, berkata-kata dengan sia-sia. Allah sulit memakai perkataan kita untuk menyatakan kuasanya. Saudara pilih kasih. Tetapi ketika kita belajar, coba kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 11. Mereka mengelilingi, ayat 6, seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus.
Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Yang cerdas ini siapa? Gubernurnya atau Bar Yesus ya? Saudara, yang cerdas ini siapa? Gubernurnya atau Bar Yesus ya? Saudara bingung kan? Saudara, kalau saya lihat ini, yang cerdas itu Bar Yesus ya. Ngerangkap dua loh, ahli sihir dan nabi palsu. Saudara yang dikasih, bahkan dia kawan gubernur. Lah gubernurnya cerdas, ya jelas kalau enggak cerdas enggak mungkin dia jadi gubernur. Ngerti enggak? Tapi keterangan ini untuk Bar Yesus. Saudara, jelas? Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Saudara, yang orang lain lagi. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi. Jadi namanya Elimas itu adalah Bar Yesus tadi. Dia nganggu jeneng liyane, mungkin nama publik, saudara, nama keren, nama artis. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang buta itu, yang dibutakan oleh Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi di sini itu ada 4 orang, Bar Yesus atau Elias, gubernur, ya kan? Terus Paulus dan Barnabas. Jelas ya? Ada 4 orang ini ya. Nah, ketika mereka ngobrol bersama, Elimas itu menghalang-halangi supaya gubernur ini tidak mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Kemudian Paulus berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Tidak hanya digetak, saudara, tapi kemudian diberitahu, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu, Elimas atau Bar Yesus, merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba dia harus mencari orang untuk menuntun dia. Yang saya ingin tekankan di sini, dan seketika itu, jelas atau belum? Apa yang dikatakan Paulus, engkau akan buta, terjadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah saya memberikan penekanan seketika itu. Dalam terjemahan lama saya membaca demikian, "Tengoklah bahwa sekarang juga tangan Tuhan datang ke atasmu dan engkau akan buta. Tiada nampak matahari beberapa waktu lamanya." Maka seketika itu juga ia ditimpa oleh kabur dan gelap, sehingga ia berpusing-pusing mencari orang memimpin tangannya. Seketika itu, saudara. Jadi kalau saudara-saudara
membangun dasar keyakinan yang benar. Ndak hanya zaman dulu omongane wong tua iki mandi, maksudnya mempan, maksudnya apa yang dikatakan itu bisa langsung terjadi. Amin. Kita pun bisa mengalami itu kalau saudara-saudara penuh dengan Roh Kudus, sering kali berdoa dan menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Saya alami, saudara. Ketika menghadapi segala sesuatu yang buat saya nggak tahu sama sekali, tapi tahu-tahu saya ngomong, dan ketika saya ngomong itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Mungkin buat orang lain itu rahasia yang tersembunyi sedemikian rupa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Makanya firman Tuhan juga berkata, bagi orang percaya pun tidak ada yang tersembunyi. Amin. Saudara-saudara percaya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang gagah perkasa dan sah. Dalam firman Allah yang hidup, sekarang tangan Allah telah ditimpakan ke atas engkau, dan sebagai hukuman engkau akan dibutakan selama beberapa waktu. Seketika itu juga matanya ditutupi kabut kegelapan. Ia berjalan meraba-raba dan memohon supaya ada orang yang menuntunnya. Ini kan hanya hampat saat itu. Ini di kantor gubernur, saudara. Gubernur yang berhak untuk memanggil seseorang untuk nuntun, sehingga gubernur itu tahu persis apa yang dikatakan Paulus dan Barnabas itu adalah berkuasa. Amin. Bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang lihat, Tuhan akan menghukum engkau. Kau akan menjadi buta sampai kau tidak dapat melihat cahaya matahari lagi sementara waktu. Saat itu juga Elimas merasa ada kabut yang hitam menutupi matanya, sehingga ia berjalan meraba-raba mencari orang untuk menuntunnya. Saat itu juga seketika, bahasa Jawa, saiki uga bakal digedhog dening astaning pangeran lan bakal dadi untung sajroning sawetara mangsa. Kowe bakal ora weruh padange srengenge. Saya garis bawahi sakal Elimas krasa kaya-kaya mripate kesaput ing peteng, banjur gragap-gragap golek dalan lan njaluk dituntun. Seketika itu juga, terus saat itu juga, terus bahasa Jawane sakal. Sakal ya, sanalika kuwi gitu. Pada waktu itu juga, maksudnya begitu. Itu kata-kata Paulus loh. Iya kan? Paulus lagi emosi loh, saudara. Tapi emosinya itu bukan karena dia dihalang-halangi ketemu sama gubernur untuk kepentingan pribadi, enggak, karena kebenaran. Jadi hati-hati kita yang tukang ngeyel ngerti-ngerti dapat kata-kata yang seperti itu. Paulus bisa buta walaupun sementara waktu. Nah, sementara waktu itu berapa lama? Seminggu, sebulan, setahun, atau berapa lama? Betapa tersiknya sangatnya kita kalau kita tidak mau terbuka dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Yang kedua itu apa sih? Jadi yang pertama itu apa yang kita katakan sakal. Jadi orang yang kedua 4C2, orang percaya yang hidup di dunia baru akan selalu mendapati adanya berbagai mukjizat dan tanda ajaib yang menyertai kehidupan mereka sehari-hari. Teruslah, ada yang mengerti, ada yang kurang memahami. Tapi percayalah, Allah itu bukan hanya setia terhadap orang yang percaya kepadanya, tetapi dia juga setia terhadap apa yang dia sudah sampaikan. Amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu nokta, maksudnya satu kata pun dari firman Allah itu tidak akan berubah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Yohanes 11 ayat 41-42, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku yang kekasih, dalam terjemahan sederhana, sesudah mereka memindahkan batu penutup tempat di mana mayat itu diletakkan, ini mayat Lazarus, Yesus melihat ke langit dan berkata, Bapa, aku berterima kasih kepadamu karena engkau sudah mendengar doaku. Doa Yesus itu tak ada yang tidak didengar ataupun yang tertunda, tidak ada. Bahkan doanya pun kadang-kala berupa perintah, seperti menghentikan badai. Dia sepertinya tidak berdoa, dia langsung berkata diam, dan badai pun itu reda. Teruslah. Kenapa? Immanuel, saudara, Allah beserta kita. Amin. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul di sini sedang mendengar doaku, dan aku mau supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, firman Allah yang hidup. Maka batu itu digulingkan ke sisi, lalu Yesus memandang ke langit dan berkata, Bapa, terima kasih engkau sudah mendengar aku. Memang engkau selalu mendengar aku, tetapi aku mengatakan ini demi orang-orang yang sedang berdiri di sini, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hal itu disebabkan karena tubuh mereka sepenuhnya sudah menjadi tempat tinggal Tuhan. Ngerti tidak maksud saya? Jadi ketika kita berusaha menyangkal diri, kita mengizinkan Tuhan untuk semakin nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan kita pikirkan, firman Tuhan kita renungkan, itu kita terapkan. Berarti pribadi Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita mulai memangkas. Dulu kita pemarah, sekarang kita bergeser. Tidak, kita sabaran sekarang, ya kan? Ketika kita mengalami perubahan, itu bukan untuk menyiksa kita. Saya beritahu itu untuk memberi kesempatan Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sudah melakukan hidup seperti ini, orang lain mengutuk, kutukan itu mental, saudara. Tidak akan terjadi dalam hidup kita. Orang lain mencaci maki dan kemudian dia mendoakan supaya kita celaka. Bukannya kita yang celaka, tetapi mereka yang celaka.
itu adalah sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kira-kira saudara ada yang sengit dengan saudara? Ada enggak? Marah karena saudara sebenarnya baik tapi disalah mengerti. Pernah enggak? Saya beritahu, kalau mengalami itu enggak usah susah, harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang dia katakan itu akan ditelan oleh mereka sendiri. Saya pernah dimarah-marah, dimaki-maki sampai mau dilaporkan polisi. Saya diam saja. Padahal apa yang saya kerjakan sungguh-sungguh dan saya tidak main-main. Saudara, tahu saudara, istrinya saat itu sudah hamil. Kira-kira 6 bulan. Dia marah sekali, saudaraku yang kekasih. Bahkan dia lebih mempercayai omongan orang lain yang bersifat menjelekkan saya dan membuat dia baik. Itu pasir, katanya. Satu ditaruh sebelah sini, separuhnya dibawa ke rumah. Padahal catatan saya sudah jelas, pasir separuh. Dia marah, pasir separuh kamu taruh mana? Lihat catatannya dulu, jangan ngawur. Saudara, kira-kira 6 bulan kemudian saudaranya atau teman dekatnya memberitahu saya, Pak Barsila, yang dulu pernah ngomel-ngomel gara-gara pasir itu, marah besar itu, anaknya lahir cacat. Saya berdoa kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Kenapa? Aku nggak pernah berpikir untuk ke sana. Selesai sudah ya selesai. Tapi itulah yang terjadi di Wonosari. Ada lagi orang kaya, tanahnya ada di mana-mana dan pernah dikontrak. Maksudnya rumahnya yang tidak dipakai dikontrak. Terus marah sama pendeta dan dia jelek-jelekan saya. Padahal saya tidak kontrak rumahnya. Terus dia turun ke Jogja. Dia punya mobil pantai. Tidak tahu gimana, ada truk dari Jogja mau ke Wonosari, dia rada nengah sedikit, sikat sama truknya, hancur. Saya dengar perbaikannya menelan 30 juta. Ini sudah terjadi lama. Terus akhirnya dia datang ke sini, ngajak temannya, terus minta maaf sama saya bahwa apa yang saya katakan itu fitnah. Saya tahu itu karena teman-teman yang di Jogja memberitahukan orang ini memfitnah kamu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, itu bukan perubahan status di KTP, itu perubahan gaya hidup, perubahan sikap kita, dan juga penyertaan Tuhan itu mengalami perubahan dalam hidup kita. Dulu Tuhan jauh, tetapi sekarang Dia dekat. Dulu kita tidak dibela, dibiarkan, tapi sekarang Dia bela dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, jangan sampai kita takut dan khawatir. Penyertaan Tuhan, bahkan bukan hanya penyertaan Tuhan,
Tuhan mau menyatu dengan kehidupan kita, sehingga Dia mau bertempat tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang mereka doakan, mungkin lebih sederhana lagi yang dikatakan, sederhana lagi yang dipercakapkan, dengan Tuhan akan langsung mendapatkan respon dari Yang Maha Kuasa itu. Contoh yang terakhir, Yeskiel 37. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi di sini Yeskiel dalam posisi berada di antara tulang belulang. Dia bingung untuk saat ini berada di antara tulang belulang. Tidak ada saudara, kecuali korban karena corona kebanjiran longsor, sehingga banyak tulang-tulang yang bermunculan. Yeskiel bingung, apa yang harus aku lakukan? Yeskiel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan beritahu bernubuat. Maka bernubuatlah Yeskiel. Dan yang indahnya, seketika itu juga bernubuat terhadap tulang. Ini bukan orang Medan. Tulang orang Medan itu namanya paman. Ya, jadi kalau ada orang Batak di sini manggil pamannya itu tulang, tapi tidak pakai kire, tulang. Gitu. Oh, itu berarti pamannya, gitu. Saudara yang kasih, ini bukan itu, ini tulang beneran, tulang belulang. Saudara, ketika kita menghadapi hal yang seperti itu, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk. Amin. Ketika Tuhan beritahu kita apa yang harus kita doakan, berarti itu akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Karena orang Kristen memang hidup itu secara supranatural. Dalam kegiatan sehari-hari yang natural ada, tapi yang supranatural itu juga ada, saudara. Amin. Makanya kadang-kadang kita itu mendengar seseorang ceritanya begini, tapi kita seringkali memahami benar apa yang dia maksudkan di balik cerita itu, ya kan? Dia cerita gini semua, padahal hanya mau minta didoakan atau minta disumbang, ya kan? Kadang kita memahami sampai ke sana tuh, walaupun dia ngomong, wah aku enggak minta apa-apa, aku enggak minta sumbangan, tapi kita ngerti tujuannya ke sana, ya kan? Itu pikiran manusia dengan manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, Dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dan terindah. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktumu. Ayo belajar firman dan dengarkan akan firman. Berdoa kepada Tuhan, bangun dasar keyakinanmu yang kuat. Karena engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa, dan kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu